Fauzi anaknya berapa nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah punya anak 3 nih. Alhamdulillah 3. Kalau Nah, Bunda Wiwi 11 pengen juga nih. nih belajar nih gimana anak-anak itu punya apa ya, motivasi untuk jadi tahfidz. Apakah ya mungkin biar kita ngasih ke anak-anak kefadolannya atau kelebihannya orang yang tahfidz Quran tuh gimana gitu, sehingga timbul dari dirinya sendiri gitu, Bunda. Nah ini tipsnya gimana Bunda buat sharing-sharing buat saya juga Bunda. Kiat-kiatnya seperti apa Bunda Wiwi? Nah kalau, makasih nih Mas Fauzi. Fauzi. Jadi kalau di dalam cita-cita atau keinginan Mas Fauzi sudah ada seperti itu, harus komitmen dulu Gak? Oke. Kalau muncul rasa malas dari diri harus semangat gitu kan. Artinya gini, ketika kita menanamkan kepada anak-anak, mulai dari pengenalan Al-Quran dulu kan. Misalnya anak itu bisa duduk 1 menit atau 5 menit ya Ustaz ya. Kan dia kadang-kadang suka lari-lari tuh dari umur 3 tahun ya. Jadi kita duduknya itu minimal setengah jam bersama Al-Quran. Minimal setengah jam, Ji. 30 menit. Oh, iya. Jadi pegang Al-Quran, kita ngaji. Nah anak kita lari-lari, dia setoran. Alhamdulillah dulu saya menggunakan apa yang ada di rumah Ustaz. Ada kardus. Saya potong-potong, saya bikin huruf A, ba, ta, sa. Cukup setiap hari A. Pengenalan hurufnya untuk membaca. Tapi untuk hafalan kalau mau tidur, terutama sering diperdengarkan. Waktu yang tepat ya. Menjelang tidur. Intinya tidak boleh ada libur bersama dengan Al-Quran. Lagi pergi tamasya, piknik, saya selalu bawa buku dulu Qiraati. Kemudian anak 1, anak 2 Qiraati, anak ketiga itu mulai dari Iqra. Insya Allah. Jadi di samping itu mengenalkan huruf-huruf, mendengarkan hafalan, mau tidur. Nah yang ketiga rumah 24 jam menyetel murotal. Bunda gini yang membuat penasaran. Selama ini sebelum punya anak itu, awal pengantin dan sebelumnya Bunda cari nafkahnya, kerjanya suami apa Bunda? Aktivitasnya Saya, maaf ya Ustaz ya, saya waktu menikah umur 21 masih mahasiswa tingkat 3. Saya dulu kuliah di 2 tempat, di Fakultas Hukum Unisba dan Fakultas Hukum Unisba dan Fikom Unpad. Fakultas Ilmu Komunikasi. Unpad. Dan kuliah di FH Unisba. Ketemu Bapak di Bandung. Bapak nggak mengajar. Dosen. Oh dosen. Nah kemudian karena sudah menikah, umur 24 saya melahirkan. Saya ulang punya cita-cita, saya ingin mengajarkan semuanya anak-anak saya baca Al-Quran sendiri di tangan saya. Sebagaimana ibu saya dulu mengajarkan saya seperti itu. Termasuk baca, tulis, hitung. Jadi anak saya rata-rata umur 5 tahun sudah bisa baca, tulis. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang ingin saya garis bawahi adalah penghasilan dan apa yang dimakan anak kita itu sumbernya itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Karena Nabi berwasiat, jangan kau berikan anakmu makanan dan minuman yang haram, supaya dia tidak berpikir yang haram-haram. Nah, baru saya tahu, dosen itu kan sepertinya tidak ada proyek-proyek fiktif, ya kan? Setiap hari mengajar. Dosen di Asyafi'iyah. Ya, jadi makan dan minum halal. Amin. Ya kan? Nah, enggak masuk akal toh. Berapa gajinya dosen? Betul. Tapi bisa menghidupi 12 manusia, 13 suami istri, 2 tambah 11. anak. Tapi kan Allah yang ngatur rezeki. Allah tidak minta kau kaya Ustaz. Allah cuma minta bekerja. Berapa hasilnya biarkan Allah. Kalau kau menghalalkan segala cara biar banyak kau punya dapat, tapi anakmu dapat dampaknya jadi kepala batu, istri membangkang. Tapi kalau kita tidak menghalalkan segala cara, cari nafkahnya secara halal, meskipun sedikit berkah. Saya penasaran begitu ya Bunda Wiwi, apa ya tanggapan dari anak, respon anak-anak, ucapan terima kasih yang diberikan anak-anak kepada Bunda Wiwi Setelah mereka jadi orang hafal Al-Quran. Ya mereka berusaha menjadi anak-anak yang soleh. Dan mereka waktu ditanya awal juga bahwa kami menghafal Al-Quran karena berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Silakan Ustadz Dasat Latif menyampaikan kesimpulan dari ngobrol perihal iman kita hari ini. Suatu hari Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke suatu tempat. Kira-kira dari sini ke sini. Untuk sampai ke sini, Nabi melewati pemakaman. Nah, ketika tiba di pemakaman, Nabi lalu bersabda, "Saudaraku, langkahkan kakimu dengan cepat." Seluruh sahabat mempercepat langkahnya.
Sampailah Nabi di tujuan. Setelah hajat terselesaikan, Nabi balik lagi dengan rute yang sama. Juga melewati area pemakaman. Ketika lewat area pemakaman tanpa perintah, sahabat langsung percepat langkahnya. Karena tadi kan pergi disuruh percepat. Berarti asumsi sahabat ini di sini juga harus percepat. Percepat langkah dilewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, santai moko, ndak usah buru-buru. Biasa saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah waktu pergi kami disuruh buru-buru. Ini pulang ndak lagi, ada apa? Rasulullah lalu menyampaikan, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, kau dengar betapa disiksain orang tadi. Waktu pergi disiksa dia, dihukum dia. Saya tidak betah mendengar dia lama dihukum, tidak tahan saya mendengar, tidak tega saya lama mendengar. Maka ku percepatkan langkahku supaya saya tidak dengar lagi. Waktu balik tidak lagi. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril, Allah sampaikan kepada penyiksa di kubur, wahai malaikatku, hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin orang tuanya saya siksa di kubur, sementara anaknya di dunia lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masa bapaknya saya siksa di kubur, anaknya menyebutku dengan nama Allah, pengasih dan maha penyayang. Allahu Akbar. Baru sekedar mengucapkan dan membaca basmalah, orang tua di kubur sudah dibebaskan dari azab kubur. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi lagi, Ustadz, Bunda Wiwi. Ngobrol perihal iman.